Tuntas sudah pilkada di banyak daerah. Pilkada paling sensasional di Jakarta dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kenapa saya bilang sensasional? Karena Jakarta adalah pusat perhatian nasional. Dan di Jakarta juga dipertontonkan secara nasional bagaimana PDI Perjuangan berjuang sendirian melawan seluruh partai yang berkoalisi dengan nama Kim Plus yang mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. PDI Perjuangan menang. Ini pertarungan David melawan Goliat. Sama dengan pertarungan rakyat kecil melawan kelompok penguasa yang dibekingi oleh pengusaha besar. Kemenangan Pramono Anung sebagai kader PDI Perjuangan pun disambut sorak-sorai oleh warga Jakarta yang lega. Terutama para janda yang merasa terhina karena ucapan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi kemenangan PDI Perjuangan di Jakarta, di Bali, dan beberapa daerah lainnya, ini rupanya memantik kemarahan luar biasa dari koalisi partai yang bernama Kim Plus ini. Mereka nggak puas karena merasa ada penghalang dalam mengangkangi kekuasaan yang sudah ada di dalam genggaman mereka, yaitu dari Partai Merah atau PDI Perjuangan. Selama ini memang hanya PDI Perjuanganlah yang tidak mau bergabung di dalam Kim Plus, dan ini berbahaya buat koalisi partai besar itu. Sejak ide presiden 3 periode, juga perpanjangan jabatan presiden yang diinisiasi oleh mantan Presiden Jokowi, hanya PDI Perjuanganlah yang menolak mentah-mentah sehingga partai itu akhirnya dikucilkan. Bahkan kabarnya memang mau dihancurkan supaya para penguasa bisa berkuasa tanpa ada yang menghalangi mereka. Ini nih, rakyat Indonesia harus berterima kasih kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang tidak pernah mau kompromi jika itu melanggar konstitusi. Langkah selanjutnya dari Kim Plus ini untuk bisa menguasai Republik adalah dengan menggaungkan ide bahwa kepala daerah ke depan tidak lagi harus dipilih oleh rakyat, tetapi oleh partai melalui parlemen daerah atau DPRD. Dengan menguasai parlemen, maka mereka juga akan menguasai negara karena cukup dengan suara mayoritas dari gabungan partai di Kim Plus saja, mereka sudah pasti akan menang. Dan kepala daerah yang mereka pilih nanti adalah boneka-boneka mereka. Seperti contohnya Ridwan Kamil dan pemimpin daerah dari Kim Plus lainnya. Dan jika pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini nanti terjadi, maka suara rakyatlah yang akan hilang, akan dikebiri. Sehingga mau nggak mau kita harus manut saja dengan kepala daerah pilihan mereka. Seburuk apapun sifat calon kepala daerah itu. Dan PDI Perjuangan pelan-pelan nanti akan tersingkir. Bahkan akan dipecah dari dalam lewat dualisme internal seperti yang pernah dilakukan ke Partai Demokrat dan PKB meski akhirnya gagal. Situasi ini seperti dejavu ya. Atau kembali ke masa Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun lamanya. Dulu itu sebelum era reformasi tahun 1998, semua kepala daerah dipilih oleh partai yang selalu berkuasa, yaitu Golkar. Rakyat nggak boleh memilih dan harus menerima saja pilihan mereka. Ketika nanti rakyat berhasil dibungkam, maka korupsi akan terjadi di mana-mana. Negara dikuasai oleh kroni dan keluarga mereka. Ketika rakyat semakin lemah, maka dimulailah penindasan dengan mengatasnamakan hukum. Sehingga terjadilah pelanggaran HAM di mana-mana, di seluruh daerah. Dan itu sejarah, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah karena pernah terjadi di sebuah negeri bernama Indonesia. Untuk memuluskan strategi licik mereka supaya kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, maka mulailah mereka membuat propaganda bahwa pemilihan secara langsung itu sangat mahal dan menguras uang negara.
Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sangat tertarik sekali ya tadi kita menyaksikan penyampaian dari Bung Deddy Siregar. Ya, tentu ini kita melihat bahwa bagaimana bobroknya ya, bagaimana brutalnya ya selama pesta demokrasi 2024 ini. Pada tahun politik ini kita pada tahun yang sama melaksanakan pilpres, pileg hingga pilkada dengan berbagai problem yang terjadi di dalamnya dan berbagai kontroversi. Nah, tentu tadi kita melihat bahwa salah satu partai yaitu seolah-olah dikucilkan, ada upaya-upaya penjagalan yang dilakukan kalau kita melihat di pilpres, di pilkada gitu ya. Khususnya pada pilkada sih sebetulnya lebih terlihat jelas bagaimana berbagai partai politik yang ada di Indonesia ini ya seolah-olah ingin sekali mengucilkan atau untuk menghancurkan atau menjatuhkan Partai Banteng Moncong Putih ya milik Megawati Soekarno Putri. Nah, tentu tadi bagaimana kita melihat ada juga baru-baru ini saya melihat pidato dari presiden kita yang baru ya, Presiden Prabowo Subianto itu menyampaikan pidato ingin mengembalikan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPR gitu ya. Alasannya untuk memperkecil biaya dan kemudian untuk menghindari adanya dugaan kecurangan ya seperti intimidasi, pengerahan aparat, netralitas dari pemerintah dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa seolah-olah dari upaya penyampaian tersebut kita balik pada zaman Orde Baru ya pada zaman pemerintahan Soeharto tentu bagaimana pemerintahan rejim otoriter pada saat itu sangat keras sekali gitu ya. Jadi nanti seolah-olah mereka saja tuh yang berkuasa. Karena bagaimanapun Kimplas ya, koalisi Indonesia Maju ada plusnya. Plus PKS yang batal mengusung Anies pada pilkada kemarin. Nah, tentu kalau dalam gabungan Kimplas itu artinya mereka juga menduduki kursi di DPR itu banyak gitu ya. Jadi bisa saja kita berasumsi bahwa ini akal-akalan mereka agar mereka nanti semua menjadi kepala daerah gitu ya dari partai ini, dari partai si A, si B dan seterusnya ditempatkan di sini, di sana dan di sini gitu ya. Jadi bisa saja seperti itu kalau kita berasumsi gitu ya. Karena ini bisa saja kita melihat pada zaman Soeharto ya seperti itu yang terjadi gitu ya. Presiden pun kemarin dipilih oleh MPR pada saat itu. Ya sekarang saja kita bersyukur ya kita memiliki hak untuk memberikan atau untuk menentukan pilihan kita kepada siapa calon yang maju untuk pada saat ini. Ya, jadi jangan sampai kita menyanyiakan reformasi yang sudah bangkit gitu ya. Malah kita menyetujui apa yang disampaikan. Kalau memacu pada anggaran agar kecil gitu ya, agar tidak terlalu besar seperti sekarang ini, ya saya rasa mungkin besar juga karena dipilih oleh DPR gitu ya. Berapa provinsi di Indonesia, berapa ratus kabupaten kota, berapa kecamatan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi biaya itu sama aja bahkan mungkin lebih besar. Jadi untuk menghindari adanya anggaran untuk tidak terlalu besar untuk pada pilkada, misalnya pilpres, pileg dan yang lainnya, ya gunakan politik yang sehat gitu ya. Berpolitiklah dengan fair, dengan sehat, tanpa ada money politik, politisasi bansos, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu saya rasa hal yang paling efektif. Nah, sama sebetulnya kemarin beberapa bulan lalu ketika kampanye gitu ya, untuk menghindari korupsi, naikkan gaji para pejabat. Nah, secara logika saya rasa kurang efektif ya untuk menangani hal itu. Bagaimana mungkin gaji para pejabat dinaikkan kalau untuk menghindari korupsi? Sebetulnya kalau korupsi ini ya udah nggak kata apa aja gitu ya, sudah sejak dari dulu tuh korupsi-korupsi dia sampai sekarang dari zaman Soeharto paling parah tuh masuk zaman Jokowi makin parah ya dan di zaman Prabowo untuk memberantas itu ya menaikkan gaji para pejabat naik artinya pajak rakyat meningkat legit
Nah, apalagi saya melihat ya PPN kenaikannya 12% dimulai pada Januari 2025. Ya, saya rasa juga kurang efektif bagaimana kebutuhan pokok masyarakat dan warga negara Indonesia dengan kenaikan pajak ini, artinya rakyat semakin lama semakin tertekan. Tetapi saya melihat tadi karena sempat diulas partai PDIP, nah saya melihat PDIP menantang keras hal itu ya, menolak keras. Dan satu-satunya partai yang menolak untuk bergabung pada koalisi Indonesia Maju dan berada pada posisi yang oposisi, yang memang sudah seharusnya menurut saya karena bagaimanapun PDIP dikenal sebagai partai wong cilik. Nah, saya akan coba melihat di sini pendapat dan penyampaian teman-teman kita. Nanti juga Anda boleh menguraikan pemikiran Anda di komentar ini. Saya coba melihat, mari seluruh rakyat Indonesia kita kawal agenda reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Negara Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik para penguasa. Nah, ini yang menjadi sebuah hal penting bagi kita, bagaimana kita anak-anak muda juga melek terkait politik. Karena kita bagaimana kita melihat gitu ya, kalau kita hanya ya udahlah, it's okay lah gitu ya. Saya rasa negeri kita ini bisa hancur juga gitu ya di tangan para penguasa-penguasa. Bagaimana kita melihat ya, ini bobroknya nih. Pada pilpres netralitas dari pemerintah saja sudah jelas kita melihat tidak ada sama sekali gitu ya. Bahkan secara terang benderang berani tuh Pak Jokowi ngeprint kertas bahwa menyebutkan presiden dan wakil presiden boleh berkampanye dan seterusnya. Padahal dalam konsep berpikir dalam hal itu, presiden boleh berkampanye, wakil presiden boleh berkampanye, mengkampanyekan dirinya sendiri ketika beliau mencalonkan kembali di periode kedua. Tapi itu disalahartikan gitu ya, bisa saja seperti itu. Bisa salah tangkap, bisa salah artikan, dan juga bisa salah berpikir. Oke, kemudian dari Andum Krismoyo, teruslah mengedukasi rakyat gitu ya. Ingatkan terus sejarah reformasi terutama pada Gen Z yang terlena akan iming-iming akan hidup enak. Mari kita lawan kebusukan para koruptor. Nah, kalau koruptor ini teman-teman ya sudah bosan juga saya mengucapkan karena bagaimanapun kita melihat hukum di negeri ini juga seolah-olah untuk para pejabat gitu ya, untuk para koruptor-koruptor yang ketahuan juga misalkan korupsi 300 triliun, ya hukuman penjaranya 6,5 tahun, dendanya 1 miliar. Ada tuh kemarin saya lihat lewat di beranda TikTok gitu ya, ada tuh video yang menyebutkan kata-katanya gini, saya rela ditangkap asalkan dikasih 300 triliun. Karena mungkin ada berita atau kabar ya koruptor korupsi 300 triliun di penjara 6,5 tahun dan denda 1 miliar. Itu tuh 300 triliun loh. 6 tahun gue juga mau cok, serius gitu kan. Jadi mungkin masyarakat berpikirnya seperti itu. Ya kalau cuma begitu ya juga gue juga mau dong. 6 tahun gak lama juga gitu ya. Itu kan 300 triliun sampai 10 turunan juga mungkin masih cukup tanpa kerja gitu ya. Dan itu yang perlu kita lihat sebetulnya bagaimana para penguasa-penguasa ini dalam berpolitik yang sehat gitu ya. Dan memang bukan semua para aparat itu, tetapi banyak gitu ya, tapi tidak semua gitu. Oke, kemudian setelah masuk akal dan mudah dicerna penjelasan Bung Nisreo tadi. Nah, semoga beliau sehat selalu dan seterusnya. Dan kemudian uh, kita melihat di sini. Ingat 1998 Soeharto jatuh karena kekuatan rakyat. Kelangsungan negeri ini di tangan rakyat. Nah, saya merasa dan melihat bahwa tahun 2025 ini tahun yang sangat pas sekali ya. Ini mungkin bisa kita sebut pertarungan penguasa versus wong cilik dan terutama kepada partai PDI Perjuangan. Tentu teman-teman mendengarkan kabar baru-baru ini bahwa Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Keramat Harun Masiku di 5 tahun yang lalu kurang lebih. Dan kalau kita melihat banyak penyampaian-penyampaian setelah dipecat Jokowi setelah dipecat dari PDIP dan seterusnya.
Hasto langsung ditersangkakan. Dan kemudian ada beberapa podcast dari Akbar Faisal kalau nggak salah beberapa minggu lalu, ya Hasto sudah mengakui bahwa dia sudah dibidik sejak lama dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini bisa sangat panas sekali menurut saya di tahun 2025 ya. Ini prediksi saya juga gitu ya. Dan kita akan saksikan bagaimana apakah akan kembali pada zaman Orde Baru, apakah kembali nanti ya kekuatan-kekuatan dari Partai PD Perjuangan untuk melawan kekuasaan yang sedang menjabat saat ini. Dan tentu tak lebih ini bisa kita lihat bahwa banyak yang menduga ini adalah sangat besar kaitannya kepada mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo ya. Mungkin seperti itu teman-teman, nanti kita akan coba mengulas. Sebetulnya masih banyak ya perlu kita sampaikan, tetapi agak untuk waktu kali ini ya kurang lebih kita belum banyak waktu untuk mengulas. Tapi saya percaya Anda juga lebih paham dan mungkin sudah memahami bagaimana situasi dan perkembangan dinamika politik yang terjadi saat-saat ini. Silakan sampaikan pendapat Anda, uraikan dalam pemikiran-pemikiran yang baik pada komentar pada video ini agar kita nanti bisa bertukar pikiran dan diskusi bersama melalui komentar-komentar Anda di channel ini. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.